Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Wa qala li ibnihi wa huwa ya'il, falamma aslama wa tallahu lil jabin fanadaina ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya kadzalika najzil muhsinin. Wa qala aidan wa tarakna alaihi fil akhirin. Sadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sungguh maha besar kekuasaan Allah, sungguh maha besar kepemilikan Allah, kemampuan Allah. Skenario yang telah Allah lakukan di alam ini membuktikan bahwa Allah itu maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan salat Idul Adha pagi ini, pertama mari kita
bersyukur kepada Allah. Walaupun dunia dilanda oleh musibah dikenal dengan sebutan COVID-19, karena yang ditimpanya adalah dunia, penduduk bumi tidak pilih siapa orangnya, yang dipilih adalah gilirannya, jatahnya. Alhamdulillah kita masih bisa salat Id di Haramain, masih bisa jamaah melakukan ibadah haji, walaupun mungkin tidak banyak, tidak maksimal, jauh sekali dari yang diharapkan, tapi masih ada yang diberi oleh Allah kesempatan untuk melakukan ibadah. Kedua, kita mengaku umat Nabi Muhammad. Umat Islam di dunia hari ini setelah mengakui dirinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu melakukan muhasabah. Kita sering mendengar ajakan seruan supaya mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Maka diucapkanlah oleh banyak kaum muslimin di mana seruan itu ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Setidaknya menyambung kalimat sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah stakeholder untuk khusus person kita dengan person Rasul, pribadi kita dengan pribadi Rasul. Kalau dia memang mengaku umatku, kalau dia memang merindukanku, pertanda dia umatku, jika orang sebutkan namaku, dia akan sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bersalawat untukku, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan syafaat yang kita rindukan. Itu personal. Kalau kita mau merindukan syafaat di yaumil akhir, lebih dari itu. Kita harus mulai dari pengakuan yang berlanjut dengan reaktivitas kita. Apa itu? Tegakkan salat, baca Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau salat, yang duduk di masjid, yang datang ke masjid untuk salat, tentu sudah menegakkan salat. Secara fisik sudah melaksanakan syariat salat. Yang belum, tapi pengakuannya agamanya Islam. Mungkin yang belum itu juga keluarga kita, adik, kakak, abang, istri, suami, anak yang sudah mubaligh, yang sudah berumur di atas 15 tahun, sudah mukallaf, tidak salat. Ini tanggung jawab siapa?
problematik seperti ini masalah siapa? Sebab kalau salat yang tidak, itu sudah kunci utama yang tinggal. Bisa lepas dari kaitan keislaman kalau salat yang tidak dilakukan, dan jangan berharap disalatkan kalau ajalnya sampai. Ini yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin, padahal sudah nyata-nyata Allah melarang mensalatkan orang yang tidak salat semasa hidupnya, dan tidak digolongkan orang yang salatnya sekali-sekali. Dia hanya salat ketika terpaksa. Pertama mungkin di saat ujian, menjelang ujian, mengharap lulus, salat dia. Mengharap dapat pekerjaan, salat dia. Mengharap dapat perempuan cantik, laki-laki ganteng, salat dia. Ketika terdesak oleh musibah hidup, salat dia. Selepas dari itu, dia lupa sajadahnya. Dia tidak tahu pintu gerbang masjid. Orang seperti ini kalau mati meninggal oleh Allah dilarang mensalatkannya. Silahkan baca Al-Quran surah At-Taubah ayat 84. Pasti berbunyi la tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan kamu salatkan dia kalau dia mati selama-lamanya, kapanpun. Jangan kamu salatkan orang yang tidak biasa salat itu. Kalau disolat gimana, Ustaz? Kalau kita salatkan, hapus semua amal kita bersama dengan dia, sama dengan kita sudah tidak salat lagi, walaupun sudah putih rambut di kepala, walaupun ayah kandung sendiri. Fahabitat a'maluhum, Allah hapus semua amal kita yang selama-lama itu kita lakukan. Sudah capek biaya besar pergi haji, pergi ibadah umrah, dihapus oleh Allah karena mensalatkan orang yang tidak salat di masa hidupnya. Semoga ini menjadi pertimbangan pribadi kita masing-masing. 2. Ibadah kurban yang sering kita dengar, fasalli li rabbika wanhar. Ayat Quran, salatlah kamu dan menyembelihlah. Salat itu li rabbik, menghadap kepada Allah. Berarti kita harus tahu siapa Allah itu, seberapa kekuasaan Allah itu hadir di dalam hidup kita. Sejak dari kelahiran kita, proses kehadiran kita di bumi, murni kuasa Allah. Tidak semua orang yang berjodoh suami istri Allah beri keturunan, tidak semua. Ada yang mungkin dalam rahasia Allah orang itu tidak mampu menerima amanah keturunan, tidak diberi oleh Allah keturunan. Ada orang yang terpeleset, dia tidak tahu aturan yang akan mengekangnya, dia tidak paham dengan risiko perbuatannya. Yang mengendalikan hidupnya adalah nafsu, syahwat yang diarahkan oleh setan laknatullah. Dia kawin sebelum nikah. Orang yang mempertemukan faradnya, kehormatannya di luar pernikahan, ini namanya berzina.
tidak sedikit anak lahir karena berzina dibunuh oleh ibunya sendiri. Pembunuhan yang haram. Sudahlah berzina haram, membunuh anak haram, 2 kali haram. Pertanggungjawabannya masing-masing. Hari ini tidak sedikit pezina-pezina yang bergentayangan bagaikan setan di bumi ini. Ini manusia laknatullah di sekitar kita. Kalau banyak tentu akan menyebarkan virus. Kita tidak berpikir sampai ke sana. Tahukah kita bahwa virus bagian dari musibah yang Allah timpakan? Pezina yang berkeliaran, pemabuk yang tak terkendali, pejudi dan pembohong, pendusta, penggunting dalam lipatan. Jemaah salat Idul Adha, mari kita belajar bagaimana taatnya Ibrahim dengan Ismail sebagai hamba Allah. Bagaimana sinkron kerukunan rumah tangganya bapak dengan anak. Saat Nabi Ibrahim sudah merasakan hari tua, sudah putih rambut di kepala, orang yang akan meneruskan risalah kerasulannya belum diberi oleh Allah, maka Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya diberi keturunan. Itulah doa Rabbi habli minas salihin yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim lebih kurang 8.000 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus ke dunia ini. Tidak bertemu fisik, tidak pernah ada cerita-cerita mulut dari manusia ke manusia. Kalau bukan Allah yang menceritakan itu, Nabi Muhammad tidak tahu itu peristiwa. Allah yang menyampaikan peristiwa itu. Maka Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah dengan kalimat Rabbi habli minas salihin. Allah jawab, Allah berikan penjelasan dengan data. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang penyantun. Falamma aslama, ketika keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah, maka ini memang tidak kita urut seluruhnya. Kita juga punya materi yang banyak, kita diikat oleh waktu yang singkat. Kita penggal potong-potong saja, jamaah mohon maaf. Tatkala keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah, maka Ismail ditidurkan di tempat yang datar. Sudah disiapkan oleh Ibrahim alaihissalam pisau yang tajam sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan ketika beliau akan menjalankan syariat itu. Begitu selesai, siap untuk dilakukan syariat perintah penyembelihan, Allah memanggil Nabi Ibrahim. Fanadainahu, kami panggil Ibrahim itu. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah melaksanakan, telah mengakui apa yang engkau lihat. Di mana dilihat oleh Nabi Ibrahim perintah Allah dalam tidurnya terlaksana. Setelah diakui oleh Allah kepatuhan Ibrahim menyembelih anak kandung satu-satunya waktu itu, Ishak belum lahir. Anak yang diminta kepada Allah pagi, sore, siang, malam, Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, aku belum punya keturunan, ya Allah beri aku keturunan saleh. Satu-satunya disuruh oleh Allah sembelih anak yang satu-satunya itu, dilakukan oleh Ibrahim. Setelah dipatuhi, Allah menyeru, qad sadaqatar ru'ya, engkau telah melaksanakan perintah. Kadzalika najzil muhsinin, seperti itu taatnya Rasul. Allah berikan imbalan, kami beri pembalasan bagi hamba kami yang muhsinin. Apa itu muhsinin? Muhsinin adalah manusia yang berbuat baik tulus karena Allah, sesuai dengan aturan Allah. Jadi tidak berbuat baik kamuflase, bukan berbuat baik sandiwara, tapi berbuat baik karena patuhnya kepada Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini ujian berat yang nyata. Allah katakan demikian. Kalau ini ujian berat yang nyata, maka melaksanakan ibadah kurban. Kenapa dijadikan oleh Allah fatarakna alaihi fil akhirat, kami jadikan ini sejarah turun temurun yang diwarisi oleh generasi sampai akhir zaman. Ini sejarah berkurban, menyembelih. Kalaulah tidak Allah ganti Ismail dengan kibas, maka hari ini kita tidak akan melakukan penyembelihan kambing, kerbau, lembu atau onta, akan menyembelih anak kandung juga. Tapi itu rahasia Allah, itu bukti kekuasaan Allah. Maka melaksanakan ibadah kurban bukan sekedar menyembelih lembu atau kambing. Ibadah kurban adalah melaksanakan kepatuhan kepada Allah. Walaupun sudah disembelih oleh ahli al-gojo yang memang mengerti dengan syariat Islam, sudah benar-benar mati, falamma wajabat junubuha, bila telah benar-benar mati, tentu akan dilakukan pengupasan kulit, akan dilakukan pemilahan daging dengan tulang, akan dipotong-potong tulang yang mungkin bisa direbus. Jangan dilakukan pekerjaan itu oleh orang yang tidak biasa salat, karena ini ibadah. Kalau tidak biasa salat, tidak melakukan fardu yang lima waktu satu hari, jangan pegang itu. Menyingkirlah dari areal kepanitiaan, karena itu bukan wewenang Anda yang tidak salat. Jelas. Sampai pembagiannya Allah atur pembagian. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, beri orang yang menahan dirinya dan orang yang sengaja datang meminta jatah. Nah, kalau orang yang minta jatah ini, Islam tidak Islam, kalau ada yang bisa dibagi silahkan bagi, tapi pemotongnya, pelakunya mesti orang yang taat kepada Allah. 3, kita belajar dari peristiwa ini. Umat Islam disuruh oleh Allah menyaksikan setidaknya penyembelihan itu, supaya mental kita kuat.
supaya umat muslimin ini jangan penakut melihat darah lembu saja yang mengalir disembelih dia takut, bagaimana melihat saudaranya yang disembelih oleh kafir? Larikah dia? Jayus, pengecut. Kalau laki-laki yang seperti itu barangkali layaknya bertukar busana dengan busana perempuan, takut melihat darah. Dilatih oleh Allah dengan berkurban supaya kita berani. Darah itu tidak ada apa-apanya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang dicatat oleh Allah persoalan darah yang mengalir, bukan persoalan daging yang dibagi-bagi, tapi yang sampai kepada Allah takwa minkum, ketakwaan kamu, kata Allah. Lihat di surah Al-Hajj ayat 37. Bukan karangan-karangan, bukan rekayasa Islam ini. Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, pedoman hidupnya. Dibaca, dicari tahu, difikirkan, difahami, bukan turut-turut saja, bukan dicari orang ba'awa, orang rukua pula, orang tagak pula, tapi tidak mengerti, tidak memahami. Inilah orang yang beragama Islam tapi tidak faham. Itulah manusia-manusia yang bakal rusak kehidupan, tatanan sosial dirusak oleh orang yang tidak mengerti dengan aturan yang sudah 15 abad yang lalu Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mewarisi dan mewariskan kepada anak cucu kita. Tanggung jawab kita mengislamkan mereka yang belum tahu dengan ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, tahun ini kita satu negara, Indonesia, dan beberapa negara di dunia termasuk negara adik kuasa ditimpakan oleh Allah ada namanya COVID-19 itu. Benarkah adanya virus itu? Benar. Virus adalah makhluk Allah yang lebih kecil dari bakteri dan sangat lemah, tapi dia bisa hidup menumpang di mana ada benda-benda yang bisa dia tumpangi. Virus tidak lama hidupnya. Kalau dia tidak dapat tempat yang aman, yang nyaman, dia paling lama 4 jam sudah habis musnah. Tapi dengan kehendak Allah, dia bisa berkembang biak sangat cepat kalau dia mendapat tempat yang nyaman dan aman. Itu sama dengan kita manusia. Kalau kita dapat lahan yang bagus, dapat tempat berusaha yang menjanjikan, maka kita akan mudah mendapatkan rezeki yang banyak. Seiring dengan itu berketurunan yang banyak. Tapi kalau yang mendapatkan posisi tidak menjanjikan, sudah hijrah beberapa kali ke pasar mana, pasar A, pasar B, pasar C, bahkan pindah kota ke kota mencari lahan tempat rezeki yang didapat, tak kunjung beralih nasib itu. Sama. Nah, kalau demikian keadaannya, yang bisa menyuruh pergi virus COVID-19 ini hanya kekuasaan Allah. Bisakah kita
memposisikan yakin kita bahwa ini wilayahnya Allah. Lihat surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah menimpa, baik itu di bumi maupun pada diri kita, masing-masing kita menerima musibah, cobaan, bala, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan jauh sebelum kita lahir ke dunia, jauh sebelum bumi ini ada, telah Allah ukirkan, telah Allah nukilkan, telah dituliskan fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu bagi Allah mudah saja. Mau dijadikan, mau dibuat lama, mau dijadikan sebentar. Ada orang yang terkena, di sebelahnya tak tersinggung apa-apa, bisa. Sulitnya nggak ada bagi Allah. Orang yang berzina punya anak banyak, orang yang halal punya anak 2-3, tergantung kehendak Allah. Tidak punya keturunan, wilayahnya Allah. Maka kita jangan merekayasa kekuasaan Allah. Kita boleh berpikir tentang apa yang ada di bumi, tapi yang wilayah kekuasaan Allah jangan kita masuki. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Urusan ruh itu urusannya Allah. Kalau nak mati, mati yun. Lalu di tempat tidur, di kasur empuk, mati. Berulang balik, bolak-balik ke rumah sakit, menghabiskan aset yang ada. Hidup. Sudah habis uang ratusan juta. Hidup. Tanpa modal apa-apa, wafat. Hidup dan mati bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Tanggung jawab kita hanya bertugas memelihara dan berharap besar kepada Allah. Silahkan lihat kembali ayat terakhir surah Al-Baqarah. Pelajari artinya, dalami maksudnya, fahami intinya, dan jadikan sebagai pegangan hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk orang itu apa yang dia usahakan, dia diberi oleh Allah hasil usahanya. Wa 'alaiha maktasabat, untuk dia risiko perbuatannya. Kalau tidak di dunia, di akhirat, yang risiko pasti diterima. Kalau kita pekerjaan pecundang, tukang kacau, tukang ribut, resikonya kembali kepada kita. Mari jangan salah bersikap di dunia ini. Kita hidup hanya sebentar. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami beban tanggung jawab risiko yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, minta seperti itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Engkau pelindung kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin, lindungi kami dari risiko perbuatan kejahilan, kejahanaman orang-orang kafir. Ayat terakhir surah Al-Baqarah itu. Biasanya yang rajin membaca dia akan hafal, tapi kalau belum faham takkan pernah terwujud dalam perilaku. Mari kita belajar untuk memahami, bukan sekedar hafal di mulut.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam melaksanakan salat Idul Adha pagi ini, ya Allah, sangat menantikan keampunanmu, mengharap ridhamu. Tidak mampu kami berenang di neraka, ya Allah. Rasanya belum layak masuk surga, masih banyak kami sering terlanjur berbuat salah. Ampunkan kami, ya Allah. Beri kami semangat untuk berkurban. Tanamkan kepada kami rasa tanggung jawab mewarisi dari rasul-rasulmu yang terdahulu dari kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taat, orang-orang yang bersemangat mewarisi Islam dari orang yang lebih tahu dari kami. Sadarkan kami bahwa kami banyak tidak tahu daripada yang memahami. Berikan kepada kami, ya Allah, tanggung jawab mewariskan Islam kepada anak cucu kami, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, ya Allah. Walaupun anak kami tidak datang ke sekolah, ya Allah, berikan kepada kami kemampuan mengarahkan dan mendidik mereka, sehingga anak cucu kami tidak menjadi generasi yang liar dari agama ini, ya Allah. Lindungi kami dari segala pengaruh COVID-19 ini. Segera hindarkan dari kami, ya Allah. Kembalikan kami ke alam normal hidup kami. Mudahkan bagi kami mencari rezeki. Mudahkan bagi kami berintegrasi. Hindarkan dari kami segala yang menghalangi, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.